مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Dan di dalam rumah hukum bukan hanya gambar, patung, makhluk hidup juga sama. Tamathil, bahasa Arab timsal jamaknya tamathil. Kalau ada gambar-gambar yang utuh makhluk hidup, maka malaikat tidak masuk. Kalau malaikat tidak masuk, ya masuk syaitan. Ini hadis riwayat Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala tamathil wa fi riwayat ukhra wala junub. Malaikat tidak akan masuk. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Malaikat tidak akan masuk di satu rumah. Fihi, yang di dalam rumahnya ada apa? Kalbun, seekor anjing. Kalau mazhab Maliki, ini mazhab Maliki memang mereka anjing tidak najis. Makanya mereka piara anjing mazhab Maliki, tapi jumhur mengatakan najis. Kalau kita Syafi'i apalagi. Ini berdasarkan hadis ini jelas malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada seekor anjing. Yang kedua, wala surah. Dan juga malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada lukisan. Makna lukisan di sini yang tadi saya jelaskan, lukisan-lukisan makhluk hidup atau lukisan-lukisan yang memunculkan syahwat walaupun tidak utuh. Misalnya tadi saya katakan kalau gambarnya tidak utuh kan tidak apa-apa. Ini walaupun tidak utuh tapi gambar wanita telanjang itu haram, sama hukumnya walaupun tidak utuh. Kemudian yang ketiga, wala tamathil. Nah, juga patung makhluk hidup. Patung makhluk hidup. Ada patung makhluk hidup, hukumnya sama seperti lukisan. Kalau patungnya tidak utuh, hanya badan, ya, tangannya saja, itu masih diperbolehkan oleh para ulama. Tapi kalau patungnya utuh, maka hukumnya haram, sama seperti lukisan. Yang punya patung makhluk hidup, malaikat tidak akan masuk. Yang keempat, wala junubun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah orang yang junub, hadas besar. Hadas besar. Nah, cuma di sini dikecualikan. Jangan lagi junub jam 2 malam, lagi musim hujan, air dingin kayak es. Dia punya pemahaman harus mandi pada waktu juga, akhirnya besoknya masuk angin, sakit. Mandi janabah itu boleh ditunda. Tidak harus ketika janabah harus mandi. Memang disunahkan, tapi dalam kondisi normal. Coba antum pergi ke daerah-daerah yang ada musim dingin, musim salju. Kita pernah di Son'a. Waktu di Son'a di Yaman itu dia punya iklimnya dingin. Tidak seperti Hadramaut panas. Kita buka itu keran, keluar seperti es cukur airnya. Misalnya orang janabah pemahamannya harus mandi pada waktu itu, dia bisa mati. Dingin luar biasa. Kecuali ada alat pemanas, kompor, itu air bisa dipanaskan. Tapi kalau masalahnya lagi musafir, tidak ada kompor, tidak apa, maka ditunda. Caranya bagaimana? Kalau ada air yang cukup, wudu saja. Tidak ada air, tayamum. Nanti sudah perkirakan, oh ini bisa saya mandi nih, maka di saat itu boleh mandi. Ini pernah kejadian, ada kitab fikih namanya Durusul Fiqhiyah, juz 4. Jadi kitab Durusul Fiqhiyah ini ada 4 juz, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Nah, yang juz 4-nya itu ada riwayat sahabat bernama Amr bin As. Nabi suruh memimpin pasukan dalam satu peperangan. Perjalanan jauh. Akhirnya pada waktu itu
Memang aturannya pemimpin pasukan itu ketika sholat dia harus menjadi imam. Itu aturan yang Nabi buat. Siapa yang memimpin pasukan perang, maka dia yang menjadi pemimpin juga dalam sholat. Perjalanan pas musim dingin, cuaca ekstrim dingin. Amr bin As tidur, mohon maaf, bangun tidur mimpi basah, sudah dekat waktu subuh. Mimpi basah berarti hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi besar. Bingung dia, cuaca dingin, mau mandi, ini dingin, bisa membahayakan dirinya. Tapi tidak mandi juga bahaya ini, orang tahu, gengsi. Mau jadi imam, malah saya lagi hadas besar, kan tidak enak. Akhirnya dia beristihad, sudah tayamum, pakai tayamum, dilaksanakan sholat subuh, dia menjadi imam sholat subuh. Selesai sholat subuh, dia bilang kepada kawan dekatnya, tadi saya mimpin sholat subuh dalam keadaan janabah. Wastagfirullah, bagaimana ini? Nanti saya lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, iya, habis bagaimana air dingin? Kalau saya mandi saya bunuh diri. Udah, pulang ke Madinatul Munawwarah, kasus ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi suruh panggil tuh Amr bin As. Benar engkau menjadi imam sholat subuh dalam keadaan hadas besar, janabah? Dia katakan, benar ya Rasulullah. Kenapa? Artinya awalnya tidak boleh. Gimana hadas besar, hadas kecil saja tidak boleh. Dalam hadis Nabi katakan, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, rawahu Muslim. Nabi katakan, Allah tidak terima sholat seorang di antara kalian kalau sedang hadas kecil. Idza ahdatsa, hadas kecil, bukan hadas besar. Hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Jadi hadas kecil saja Allah tidak terima sholat kecuali dalam keadaan berwudu, apalagi hadas besar. Kemudian dia memberikan argumen. Dia katakan, ya Rasulullah, cuaca ekstrim, air dingin. Kalau saya mandi di malam itu, saya bisa celaka. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, jangan bunuh diri kalian, karena Allah sangat sayang kepada kalian. Maka Nabi SAW membenarkan apa yang ia lakukan. Ini dalam kondisi tertentu.